Nah, kamu nanti di akhirat juga datang menghadap kami sendiri-sendiri. Bermula ketika berbangkit, hidup kembali, masuk roh, yaumaidin yasdurun nasu ashtata, keluar sendiri-sendiri, tidak berbaju. Tidak berbaju. Telanjang, tidak berpakaian. Karena apa yang kita dapat di dunia, ditinggalkan di dunia. Maka ketika kita hidup kembali juga tidak punya apa-apa. Inilah yang dikatakan Aisyah kepada Rasulullah, apakah kita saling melihat Rasulullah? Jawaban Rasulullah bahasa wakna, tidak ada pengenal orang kian doh. Ini itu ni kepikiran orang, sebab kedahsyatan, kengerian, peristiwa demi peristiwa, tidak sempat orang untuk berpikir ke lawan jenisnya. Sebab peristiwa, keadaan, suasana ketika itu lebih dahsyat daripada orang menginginkan melihat orang lain. Telanjang. Namanya hufatan gurlan. Tidak berbaju, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Kenapa? Sesuatu yang di dunia ini dipotong, diputuskan, kembalikan lagi. Berkhitan, nanti normal lagi. Ada yang buntung, normal balik. Karena kita kembali kepada Allah itu lengkap. Ya, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, ya siapa yang dulu berkhitan sekarang tidak berkhitan karena harus dikembalikan. Apa yang terpotong, apa yang terputus, apa yang diambil, bahkan kalau orang cacat pun utuh lagi. Ketika menghadap Allah, kapan menghadap Allah? Nah, setelah kita itu dibikinkan jasad baru atau tubuh baru, tampangnya, bibitnya bibit lama kan? Dalam kajian kita yang sudah kita baca, tapi kita ingatkan lagi. Kita akan dihidupkan kembali sedang mengapa kita mati. Kalau dia mati sedang beribadah, seperti itu dia keluar. Dalam hadis Nabi menceritakan ada orang yang sedang ihram, mati dia terjatuh daripada untanya. Dibungkus dia dengan kain ihram dia, tidak tutup kepalanya. Nanti dia kira dia tetap seakan sedang berihram membaca labbaik Allahumma labbaik. Orang yang sedang baca Quran, orang yang sedang beribadah, bagaimana dia matinya? Begitu hidupnya lagi di akhirat. Maka berdoalah kita kepada Allah agar kita dimatikan di saat yang baik, di tempat yang baik, dalam keadaan berbuat baik, supaya memperoleh husnul khatimah. 4 itu: waktu, tempat, karena apa, sedang mengapa. 4 ini kita tidak tahu. Berdoa kepada Allah agar kita dimatikan husnul khatimah. Ini ketika sudah diciptakan jasad baru, cipta, yaitu ruh, setelah dicabut oleh malakul maut kan ditempatkan namanya di barzah. Barzah itu alam di mana ruh-ruh berada. Luas, saking luasnya, karena semuanya di situ sejak Nabi Adam. Garis besarnya barzah itu terbagi 2 saja. Ada nanti orang ditempatkan di tempat yang bahagia karena dia bawa bekal dan persiapan. Ada orang ditempatkan ke tempat yang jelek, yang buruk. Dan ada orang yang telah menerima sebagian siksa azab akibat perbuatannya. Di antara orang yang sudah mulai disiksa itu para pengunjing, para pengupat, tukang adu domba, orang-orang yang tidak bersuci setelah buang air dan tidak menutup diri, itu disegerakan azabnya. Namanya azab kubur, sebenarnya azab di alam barzah. Nah, setelah kiamat diciptakan jasad baru,
Ruh yang berada di barzah itu diperintahkan untuk masuk ke jasadnya. Kata Ibnul Jauzi, kalau tidak salah saya, bahwa angkasa mahsyar itu dipenuhi oleh ruh-ruh yang kembali ke jasadnya. Maka ruh-ruh orang yang beriman, yang baik, bersinar-sinar, bercahaya. Lai pernah mencaliak di media, orang Iran melepaskan rudalnya tengah malam, melesat semuanya kan. Walaupun tidak seperti itu, cuman bayanglah seperti itu. Ruh orang yang mukmin berkilauan menuju ke dalam jasadnya. Sementara ada pula ruh yang hitam legam bulat, kelam, menuju juga ke jasadnya. Setelah ketemu dengan jasad masing-masing, terjadi kehidupan. Ulama menyebutkan, ya, ada yang mengatakan jasad itu masih dikubur. Namanya ajdath. Ruh tadi masuk ke kuburnya, ke tempat di mana berjasad sudah masuk, keluar dia. Ada juga yang mengatakan jasadnya keluar dulu, baru ruh masuk. Mana yang benar? Yang benar ya ruhnya masuk ke jasad, itu yang benar. Atau jadi kehidupan. Dalam ayat namanya berbangkit, ba'ats namanya. Ba'ats. Nanti kita dibangkitkan, dihidupkan lagi seperti ini. Yang belum dapat di kita, apakah kita dibangkitkan itu satu empat atau bercerai-cerai. Ini kalau mati wak serentak kan satu empat wak. Kan ada kira-kira satu empat. Apakah kita nanti dihidupkan kembali satu empat tak kira atau tidak? Satu empat itu satampek. Anda tahu. Kemungkinan karena nanti di akhirat sana orang akan dikelompokkan dengan kelompok masing-masing. Bisa jadi kalau dalam ayat dikatakan yubassarunahu. Kita bisa saling melihat dengan siapa yang kita kenal. Kita tahu, mereka ini kan nampak. Cuman tidak sempat bertanya. Melihat sekilas ada. Kenapa tidak bisa bertanya? Ya, masing-masing orang disibukkan dengan urusannya. Likulli imri'in minhum yawmaidzin sya'nu yu'ni. Setiap orang ketika itu ada urusan yang menyita pemikirannya dan waktunya. Dia bisa melihat anak istrinya, konco-konconya, kanti-kantinya, kawan-kawannya, tapi tidak sempat bertanya. Tidak ada waktu untuk bertanya. Namanya tiba daya yubassarunahum wa la yasalu hamimun hamima. Mulalah proses. Kemudian setelah selesai semua, masing-masing kita digiring menuju tempat di mana kita disidang diadili. Nah, kalian datang menghadap kami sendiri-sendiri menuju di mana kita diadili, disidang, ditanyai, diminta pertanggungjawaban. Digiring oleh malaikat itu. Setiap kita nanti ada namanya sa'iq. Waja'at kullu nafsim ma'ha sa'iqu wa syahid. Setiap kita digiring satu-satu menuju pengadilan Allah. Dalam keadaan tidak punya dan tidak memiliki apa-apa ketika itu. Inilah furada yang sebenarnya. Dulu kamu lahir ke dunia bertelanjang, maka kalian juga menghadap kami bertelanjang, tidak punya apa-apa. Kapan dikasih baju? Tidak tahu. Wallahu a'lam. Kapan kita dikasih pakaian? Wallahu a'lam. Sejauh ini belum dapat kisahnya, hadisnya, kapan kita dikasih pakaian lagi. Yang jelas, kita bertelanjang bulat namanya hufatan gurlan buhman. Tidak ada satupun yang malaikat yang menempel di badan. Rahasianya adalah agar kita mengerti dan paham segala yang membuat kita di atas dunia, membuat kita orang hebat, orang kuat, orang baga, orang berkuasa, pangkat sekian-sekian.
ketika di hari kiamat dilucuti pakaian semuanya, hilang semuanya. Bertelanjang berarti hilang semua. Kenapa hilang semua? Orang kan kena bajunya jadi bagak dia. Kan karena ada disangkutkan di sininya bagak pelantiangannya. Kalau hilang atributnya, habis. Nah, mati itu menghilangkan atribut. Di akhirat nanti dia tidak bawa atribut, habis semua. Jadi semuanya ketika itu orang sama saja. Cuman orang yang mulia, karena mereka bertakwa, beramal saleh, baru tinggi derajatnya, berbeda dengan dunia.